Halo, berjumpa lagi bersama saya Andre dari pintarforex.com. Kali ini saya akan membawakan materi volume 8, yaitu sistem, bagian keempat, yaitu strategi membangun sistem trading. Biasanya ada 6 pertanyaan umum ketika melakukan entry posisi. Apa yang harus dilakukan? Buy atau sell? Di mana? Kapan? Target? Level stop? Berapa lot? Nah, faktor-faktor penting dalam penyusunan sistem trading. Menurut John J. Murphy, seorang pakar teknikal analisis, ada 3 buah faktor penting dalam penyusunan sistem trading menurut beliau. Suatu sistem trading tidak akan lengkap tanpa memiliki ketiga faktor tersebut, yaitu price forecasting atau analisa harga, kemudian trading taktik or timing, kemudian money management. Oke, yang pertama kita masuk pada price forecasting. Price forecasting adalah langkah pertama yang juga merupakan poin krusial dalam pembuatan sistem trading, di mana langkah menghasilkan keputusan untuk entry market. Analisa pergerakan harga pada dasarnya ada 2 buah cara. Yang pertama, analisa teknikal. Analisa berdasarkan pergerakan harga yang sudah terjadi untuk dijadikan rujuk dalam menentukan level-level yang dianggap penting dalam melakukan entry posisi. Yang kedua adalah analisa fundamental. Analisa yang menitikberatkan analisanya berdasarkan berita, rumor, ataupun kondisi perekonomian suatu negara. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa pasar. Pertama, tren pergerakan harga. Bedakan antara tren dan koreksi. Ini trennya masih turun. Nah, ini dari turun ini ada naik, ini namanya koreksi. Kalau tren ini berhasil ditembus, mungkin itu jadi trennya jadi naik. Karena ini belum berhasil tembus, dia masih turun. Koreksi lagi, masih turun lagi, koreksi lagi. Nah, ini yang dinamakan tren. Kemudian, tentukan level support dan resisten. Kemudian, perhatikan indikator teknikal. Nah, ini contohnya, ini resisten, ini support. Nah, kemudian perhatikan indikator teknikal. Nah, di sini ada overbought. Nah, di sini overbought nih, area sini berarti itu. Berarti ini ada potensi koreksi, kemudian melanjutkan trennya untuk turun lagi. Seperti itu. Yang kedua, kita masuk pada trading taktik or timing. Langkah kedua dalam menyusun sistem trading adalah taktik atau waktu yang merupakan jawaban yang lebih spesifik mengenai entry dan exit point. Waktu juga merupakan salah satu hal yang krusial di pasar finansial, karena dengan persyaratan margin yang rendah yang dihasilkan oleh leverage yang tinggi, tidaklah menyediakan banyak kesempatan bagi trader untuk melakukan kesalahan. Bahkan seorang trader fundamentalis sekalipun, guna memperkecil faktor kesalahannya, tetap saja harus menggunakan tools teknikal untuk menentukan kapan waktu terbaik dan menentukan level entry dan exit. Contohnya, di sini harga berusaha menembus tren sebagai resisten juga di sini. Kenapa disebut resisten? Di sini ada top pertama, stop kedua. Ini kalau tembus potensinya ke atas seperti itu. Ini kita sebut resisten. Kemudian dari indikator teknikal stokastik udah di atas, udah overbought, terus CCI juga sama dan mulai bergerak turun. Jadi ini waktu yang tepat saat ada kondisi seperti ini untuk melakukan entry sell seperti itu. Kemudian money management adalah poin yang tidak kalah penting dan mencakup alokasi aset secara keseluruhan. Money management juga merupakan faktor pembeda antara bisnis kelas warung dan bisnis profesional. Faktor-faktor penting dari money management antara lain, yang pertama initial margin, yaitu margin awal.
deposit awal berapa yang kita setorkan. Kemudian besaran resiko per transaksi. Nah, besaran resiko per transaksi ini kita harus tentukan sendiri. Misalkan saya mau batasan resikonya misalkan 1% setiap entry posisi. Nah, setiap entry posisi kita cuma boleh meresikokan 1% dari margin awal kita. Misalkan kita deposit $1.000 misalkan, kita hanya mau resiko per transaksi 1%, berarti kita hanya boleh meresikokan sebesar $10 per transaksi. Intinya stop loss-nya per transaksi $10 seperti itu. Kemudian maksimum drawdown, resiko maksimum. Nah, ini resiko maksimum tuh maksudnya gini, kita kan udah ngitung tadi besaran resiko per transaksi hanya 1% per entry. Nah, resiko maksimumnya berapa ya? Resiko maksimumnya ya 100%. Berarti kalau kita meresikokan 1% setiap entry, berarti resiko maksimumnya misalkan dari 100 kali entry kita loss semua. Nah, itu maksimumnya seperti itu. Nah, yang terakhir ada risk to reward ratio. Nah, risk to reward ratio ini kita kan tadi udah menentukan besaran resiko per transaksi. Nah, kita juga harus menentukan besaran potensi keuntungan yang bakal kita dapat. Misalkan kita berani meresikokan sebesar $10 per entry. Nah, besaran potensi keuntungannya minimal sama atau setara. Jadi kita mengeluarkan resiko $10 untuk mendapatkan potensi keuntungan sebesar $10 juga. Kalau bisa lebih. Kalau bisa misalkan potensi keuntungannya $20. Nah, itu risk to reward-nya berarti rasionya 1:2. Resikonya 10, potensi keuntungannya 20, berarti 1:2. Nah, kalau 1:1, resikonya 10, potensi keuntungannya juga 10. Seperti itu yang lebih disebut dengan risk to reward ratio. Nah, untuk kesimpulannya, beberapa faktor yang tadi kita pelajari merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang biasa muncul pada saat kita hendak melakukan entry posisi. Price forecasting menjawab mengenai posisi apa yang harus kita ambil dan di mana letak posisi idealnya untuk entry. Timing menjawab mengenai kapan waktu yang tepat dalam melakukan entry. Nah, money management menjawab berapa banyak alokasi dana yang dibutuhkan, berapa besar resiko yang mungkin diderita, dan berapa besar potensi keuntungan yang ada. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.